Shalom, kembali bersama saya Jonathan Elkan Nadwa. Kali ini kita akan membahas bagaimana memilih konflik dalam gereja. Berbagai kelompok-kelompok menciptakan suasana sehingga mengakibatkan terjadinya konflik. Gereja sesungguhnya tidak terlepas akan konflik, karena gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang terpanggil keluar dari keterberdosaannya. Bibit konflik sesungguhnya muncul dari berbagai macam kelompok yang mengakibatkan perpecahan, kekacauan, dan kegaduhan. Bagaimana cara untuk menghilangkan konflik yang terjadi di gereja atau meminimalisir konflik tersebut? Yang pertama adalah menciptakan suasana kondusif, dalam artian kita tidak ikut terprovokasi dengan konflik yang ada. Yang kedua adalah kebutuhan, menganalisis kebutuhan terhadap individu dan kebutuhan bersama oleh para pelayan gereja, sehingga membangun kekuatan yang positif, sehingga penyelesaian konflik menjadi dasar kepercayaan hidup jemaat di tengah gereja. Yang ketiga adalah bila menemukan gereja yang berkonflik, para pelayan sebaiknya belajar dari kejadian di masa lalu, sehingga dapat mewujudkan serangkaian gereja yang bebas dari konflik. Lalu dalam hubungan antara konflik dan gereja, ada beberapa hal yang menjadi perhatian pokok dalam konflik yang terjadi dengan gereja Batak. Di antaranya adalah bibit konflik sudah bersemi bahkan sejak pendirian gereja Batak oleh para misionaris yang datang. Sejak gereja Batak lahir hingga bertumbuh dalam realitas orang Batak. Yang kedua adalah para pelayan di gereja, di jemaat Tuhan, para pelayan utama gereja tidak pernah luput dari konflik, karena pelayan gereja sesungguhnya berada dalam konflik itu sendiri. Dalam komunikasi gereja dan untuk meminimalisir hal tersebut, maka para pelayan gereja harus tampak aktif dalam mereduksi konflik dalam pelayanan pastoral, sehingga pelayanan jemaat tidak dipandang hanya sebagai sumber konflik. Yang ketiga adalah tingginya rasa cemburu dan adanya persaingan dalam perkembangan gereja, dimulai dari antara tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam gereja, berpengaruh dalam masyarakat, yang merasa tersaingi oleh para pelayan gereja. Gereja AKBP sesungguhnya berkembang dengan dibarengi konflik. Ada pihak pro dan kontra. Sebagaimana kehidupan selalu ada pro dan kontra dalam kehidupan kita. Lalu tanggapan HKBP untuk menciptakan keputusan yang tepat dalam menghadapi konflik tertentu adalah dengan adanya RPP atau hukum siasat gereja. Bibit konflik terlihat bahkan dari berbagai internal gereja terkait mutasi, bahkan pembagian uang, amoneteon jemaat, administrasi gereja, aset gereja, pemilihan kepemimpinan, hingga gerakan-gerakan sekretariatan dan berbagai macam lain. Secara teori, corak pelayanan juga bisa menjadi sumber konflik. Contohnya, para pelayan dengan pendekatan penguasaan yang mendominasi sehingga tidak ada kerjasama dengan orang lain, atau corak pelayanan yang hanya mempengaruhi pihak yang berpengaruh di gereja, atau pola pelayanan pasif yang menganggap bahwa ketika satu orang jemaat yang memiliki, ya bisa kita katakan memiliki lebih secara materi, maka para pelayan datang ke situ. Sebenarnya itu menciptakan konflik salah satunya di antaranya. Oleh sebab itu, pola pelayanan sesungguhnya harus didasarkan pada pola pelayanan Yesus yang sebagai kepala gereja. Ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ia mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba, sehingga pelayan gereja mampu memperdayakan dan menjadikan gereja sebagai pusat pemberdayaan. Memusatkan perhatian pada dua penata, yaitu jemaat dan manusia. Bagaimana pelayanan dikatakan baik, bagaimana pelayanan dikatakan bagus. Caranya adalah melihat Yesus sebagai kepala gereja, mencontoh Yesus bagaimana ia menyebarkan keselamatan kepada kita sebagai umat yang berdosa. Lalu yang menjadi refleksi terhadap perkembangan sejarah gereja di Sumatera Utara khususnya, dalam beberapa abad sebelumnya ada kekristenan. Masyarakat Batak sesungguhnya sudah ada
dan mereka sudah melakukan kontak dengan suku-suku lain dan bangsa lain. Dan meskipun banyak hidup dalam pedalaman dan terpencil, tetapi mereka sudah terhubung dengan kebudayaan luar, meskipun itu hanya sekilas. Sehingga mereka telah memiliki pemikiran dan pandangan akan keberagaman. Dan pada masa penginjilan yang dilakukan oleh para misionaris, melakukan banyak pendekatan dengan memahami terlebih dahulu tentang budaya dan kehidupan orang Batak. Lalu yang menjadi refleksinya yang saya katakan adalah pertama, bisa diperhatikan yakni metode kerja para misionaris. Mereka menyadari betul bahwa masyarakat yang hidup dalam daerah terpencil dan terbelakang, yang sangat menentukan dalam keberhasilan mereka adalah mereka menyesuaikan dengan konsep kekristenan. Mereka memperhatikan kata, struktur kata, budaya, pola sosial yang ada di masyarakat tersebut, sehingga metode kerja dengan cara melakukan penginjilan yang benar bisa dilakukan para misionaris. Sehingga banyak zaman dahulu orang-orang percaya yang menghidup Kristus bahwa Yesus adalah keselamatan yang daripada dia. Refleksi yang kedua adalah bahwa sikap kepribadian dari seorang pelayan juga menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah pelayan. Sehingga penting untuk menjadi pribadi yang dikenal maupun menginspirasi bagi banyak orang, mentransformasi manusia yang dulunya hitam menjadi putih. Ketika mencapai hal tersebut, maka pelayan gereja menjadi pemberani dengan memilih melakukan hal yang benar tanpa memperhitungkan resiko dalam semua memperkenalkan bahwa Yesus adalah kepala gereja, bahwa Yesus adalah benteng keselamatan dalam hidup orang percaya. Refleksi ketiga adalah dengan bercermin dari pengalaman gereja. Hal yang penting untuk dihindari bahwa konflik sangat mempengaruhi kedudukan gereja dan orang Kristen di tengah dunia ini. Jadi, sebisa mungkin kita harus mampu memutus mata rantai konflik dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan kekeluargaan. Karena dengan menyelesaikan konflik, maka kedamaian, perkembangan gereja akan semakin nyata untuk kemuliaan Tuhan bagi kita umat percaya. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.